Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Syafiti dari S1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis positif dan analisis normatif yang telah saya lakukan terhadap topik oversupply dan penurunan permintaan semen di Indonesia. Sebelum memulai menjelaskan analisis yang telah saya lakukan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kasusnya terlebih dahulu. PT Semen Indonesia Persero Tbk SMGR atau Semen Indonesia Group terus mengalami kelebihan pasokan atau oversupply, sementara permintaan terus menurun. Direktur Utama SIG Doni Asarsal mengungkapkan tahun ini kapasitas produksi perusahaan plat merah itu mencapai 122 juta, sedangkan permintaannya hanya 65 juta. Lantas, SIG mengalami oversupply hingga 100%. Menurutnya, penurunan permintaan ini dimulai saat pandemi COVID-19 merebak. Bahkan Doni mengatakan oversupply itu akan bertambah karena masih ada pembangunan pabrik baru. Ia juga menyorot segmen retail menjadi faktor utama berkurangnya permintaan semen di SIG. Dalam presentasinya, Doni memaparkan bahwa segmen retail menyumbang sekitar 70% dari permintaan perusahaan itu per September. Jumlah itu sudah menurun hingga 5%. Sementara proyek pembangunan hanya menyumbang demand sekitar 20% sehingga 30% untuk pendapatan SIG. Doni juga menyampaikan bahwa partisipasi SIG sudah berkurang dalam proyek pembangunan. Untuk diketahui, SIG membukukan laba kuartal 2024 anjlok 44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kali ini kita memasuki analisis positif. Di sini ada permintaan semen tidak sepenuhnya inelastis. Dalam ekonomi, permintaan dikatakan elastis jika perubahan harga menyebabkan perubahan signifikan dalam jumlah permintaan. Semen biasanya dianggap inelastis karena merupakan bahan baku utama konstruksi. Namun kasus ini menunjukkan bahwa permintaan semen sebenarnya cukup responsif terhadap faktor ekonomi. Nah, jika harga naik, konsumen bisa menunda pembangunan atau mencari alternatif yang lebih murah. Daya beli masyarakat yang melemah setelah pandemi juga berdampak pada penurunan permintaan retail. Substitusi material seperti bata ringan dan beton precetak juga semakin populer yang mengurangi ketergantungan terhadap semen. Yang kedua, di sini ada dampak oversupply terhadap harga dan laba. Produksi semen di Indonesia jauh lebih besar daripada permintaan yang menyebabkan persaingan harga semakin ketat antar produsen. Produsen terpaksa menurunkan harga agar tetap kompetitif, tetapi karena permintaan tidak meningkat secara signifikan, penurunan harga ini tidak menguntungkan. Laba SMGR turun 44% karena harga jual semen yang lebih rendah tidak cukup untuk menutup biaya produksi. Nah, sekarang kita memasuki analisis normatif. Yang pertama di sini ada pengendalian kapasitas produksi. Nah, jika pabrik baru terus dibangun, persaingan akan semakin ketat dan harga akan terus turun. Selain itu, salah satu penyebab utama oversupply adalah kapasitas produksi yang terus bertambah. Dan yang kedua, di sini ada diversifikasi pasar. Ekspor semen ke negara yang membutuhkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kelebihan pasokan. Selain itu, fokus pada produk inovatif seperti semen ramah lingkungan dan beton pracetak bisa meningkatkan daya saing dan menarik segmen pasar baru. Yang ketiga di sini ada stimulasi permintaan domestik. Pemerintah bisa mendorong proyek infrastruktur besar untuk menyerap produksi semen yang berlebih. Selain itu, subsidi atau insentif bagi pembangunan perumahan rakyat bisa meningkatkan permintaan di sektor retail yang saat ini sedang menurun. Yang keempat, di sini ada peningkatan efisien produksi. Nah, jika persaingan harga bisa dihindari, solusi terbaik adalah menekan biaya produksi agar tetap kompetitif dan menggunakan teknologi hemat energi dan bahan baku alternatif bisa membantu perusahaan mengurangi biaya tanpa harus terus menurunkan harga jual. Di sini terdapat link sumber yang saya jadikan studi kasus pada presentasi saya kali ini. Kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa oversupply telah menyebabkan harga dan laba menurun, yang menimbulkan tantangan besar bagi industri semen. Pasar retail yang melemah membuat masalah ini semakin buruk karena segmen ini menyumbang 70% dari total permintaan. Jika tidak ada tindakan strategis, industri semen akan mengalami stagnasi dalam jangka panjang, di mana produsen terus bersaing dalam harga yang tidak menguntungkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.